Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai angin segar. Tentunya Bapak Ibu yang berharap sebentar lagi akan mendapatkan gaji ke-13 ya untuk ASN, baik PNS, P3K maupun P3K paruh waktu ya. Apakah ada perbedaan? Baiklah, inilah informasinya. Nah, gaji ke-13 aparatur sipil negara ya atau ASN segera cair. Pemerintah menjadwalkan pencairan gaji ke-13 siap mengalir ke rekening mulai Juni 2026 yang rencananya 2 Juni ya. Hal tersebut tertuang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan daftar lengkap kelompok abdi negara yang berhak menerima gaji ke-13. Regulasi tersebut semua ASN baik PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu akan diakomodir ya. Namun ternyata ada perbedaan dari sisi komponen. Ya, perbedaannya itu apa saja ya? Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah komponen gaji ke-13. Yang untuk PNS akan menjadi penerima fasilitas paling lengkap ya dari seluruh hak keuangannya. PNS mengalir utuh tanpa ada penyesuaian porsi jam kerja harian. Sedangkan komponen utama gaji ke-13 PNS meliputi besaran gaji pokok murni berdasarkan golongan ruang. Nah, di dalamnya termasuk juga subsidi pangan serta sokongan tunjangan jabatan struktural maupun fungsional. Nah, PNS juga berhak menikmati aliran tambahan penghasilan pegawai ya TPP atau tunjangan kinerja secara penuh. Ya, kalau di daerah mungkin nominalnya itu berbeda-beda ya. Nah, besaran tukin ini disesuaikan berdasarkan capaian target indikator kinerja bulanan pada masing-masing instansi. Nah, yang pertama adalah gaji pokok dibayar penuh 100% sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya. Kemudian tunjangan melekat, menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, beras ya dan tunjangan jabatan atau umum secara utuh. Sedangkan untuk tunjangan kinerja, tukin atau TPP dibayar penuh sesuai dengan capaian kerja atau regulasi daerah tempat bertugas. Lebih lanjut, komponen P3K penuh waktu. Nah, P3K penuh waktu juga mendapatkan gaji ke-13 ya. Alhamdulillah ya, yang setara dengan PNS. Pegawai P3K penuh waktu dipastikan menerima alokasi gaji pokok sesuai golongan kontrak jabatan. Ya, kalau sekarang mungkin kebanyakan P3K itu golongan 9. Kalau guru ya. Hak proteksi keluarga, tunjangan pangan hingga besaran TPP daerah tetap dibayarkan utuh 100% walaupun berbeda-beda. Nah, gaji pokok dibayar penuh 100% sesuai dengan jabatan kontraknya. Tunjangan melekat sama ya, tidak dibedakan untuk tunjangan melekatnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum atau fungsional. Yang ketiga, tunjangan kinerja tukin atau TPP dibayar penuh sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dan instansi tempat bernaung. Nah, sedangkan ini yang paling ditunggu-tunggu ya, regulasi baru mengenai komponen gaji 13 paruh waktu. Beda halnya dengan paruh waktu, kontras dengan yang akan diterima PNS dan P3K penuh waktu berdasarkan petunjuk teknis PMK nomor 13 tahun 2026. P3K paruh waktu dipastikan tetap akan mendapatkan gaji ke-13, namun sayangnya komponen tidak sama dengan kategori ASN lainnya. Nah, kendati demikian, mekanisme perhitungan nominal rupiah yang diterima mutlak menggunakan sistem proporsional. Hal ini mengacu kepada durasi operasional kerja mereka yang tidak memenuhi standar waktu penuh. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu ya.
Jika ASN penuh waktu wajib memenuhi tugas 40 jam per minggu, maka untuk paruh waktu itu hanya 20 jam per minggu. Nah, selisih waktu pelayanan inilah yang melandasi nominal pencairan disesuaikan menjadi kisaran 50%. Walaupun kenyataannya misalnya ada tendik di tendik tenaga administrasi misalnya di sekolah kan, kalau secara regulasi 20 jam ya seminggu, tapi kan pada kenyataannya ada yang sampai sore malam mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Jadi ya di lapangan, fakta di lapangan berbeda ya. Nah, jika menggunakan pembagian rata-rata 4 jam kerja per hari, setengah dari 8 jam kerja reguler, maka nominalnya adalah 50% dari standar upah atau UMP. Nah, secara otomatis komponen gaji pokok yang menjadi basis utama penghitungan bonus tahunan dan tunjangan lainnya akan menyusut ya. Begitu pula mungkin dengan komponen tunjangan sosial melekat lainnya yang besarannya dipangkas secara proporsional. Nah, satu komponen yang paling mencolok perbedaannya adalah pos anggaran tunjangan kinerja daerah. Untuk komponen ini, P3K paruh waktu sangat bergantung pada kemampuan finansial pemerintah daerah masing-masing. Itulah sekilas perbedaan 3 komponen untuk ASN yang akan menerima gaji ke-13, ASN PNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk Bapak Ibu. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.